Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah empirisme. Jadi empirisme ini terkait dengan apa yang disebut dengan pengalaman. Jadi pengalaman itu pasti terkait dengan kehidupan manusia setelah lahir. Karena tidak ada pengetahuan yang diperoleh oleh manusia sebelum lahir. Jadi ingatan manusia itu selalu terkait dengan apa yang dialaminya, ya. Jadi pengalaman hidup, ya, baik itu bersifat pengalaman fisik maupun pengalaman batin dari manusia. Jadi manusia mempunyai pengalaman berdasarkan kehidupannya. Jadi memang tidak ada pengalaman yang dibawa dari sebelum lahir, ya, kecuali pengalaman-pengalaman yang mungkin dikatakan sebagai pengalaman-pengalaman gaib gitu ya. Tapi pada dasarnya semua orang itu mempunyai pengalaman karena ia pernah mengalami proses kehidupan. Jadi pernah hidup gitu ya. Jadi karena pernah hidup, dia bersentuhan dengan manusia-manusia yang lain, maka disitulah kemudian ia memperoleh pengalaman-pengalaman hidup, baik yang kelihatan, yaitu berkaitan dengan pengalaman fisik gitu ya, atau sesuatu yang kelihatan, tetapi ada pengalaman yang tidak kelihatan, ya, karena dia merespons dari sikap manusia, ya. Jadi manusia ketika berinteraksi dengan orang tertentu, maka disitulah ia bisa melihat sikap orang yang berhubungan itu, apakah dia seorang pemarah, seorang yang judes, ya, seorang yang sinis, gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu kemudian masuk ke dalam batinnya itu, ya. Jadi sikap-sikap manusia, perilaku-perilaku, ucapan-ucapan, ya, yang berkaitan dengan batin manusia itu kelihatannya banyak ya yang atau tergores ya di dalam memori manusia. Jadi pada dasarnya memori manusia itu merupakan juga landasan bagi suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu landasannya adalah empirisme, yaitu sesuatu yang disimpan ya di dalam memorinya itu. Jadi misalnya manusia hidup, kemudian manusia berpengalaman, ya. Kemudian pengalamannya itu ditulis di dalam sebuah kertas, maka pengalaman itu menjadi dokumen. Nah, dokumen itu kemudian menjadi dasar bagi sejarawan untuk mengangkat sejarah tertentu berdasarkan dokumen. Jadi dokumen itu merupakan produk pengalaman manusia yang tercatat. Nah, tetapi banyak juga produk pengalaman manusia yang tidak tercatat, tetapi tetap tersimpan di dalam memorinya. Maka bagi sejarawan ketika akan mengungkap suatu topik kesejarahan, maka ia perlu melakukan wawancara terhadap manusia itu, supaya pengalaman manusia yang tersimpan di dalam memori dan juga batinnya itu bisa dikeluarkan sebagai produk dari pengetahuan yang memang bersifat abstrak gitu ya. Nah, tetapi kemudian bisa dijelaskan atau
tuliskan dalam bentuk transkripsi hasil wawancara. Nah, jadi pada dasarnya sejarawan juga bekerja atas dasar empirisme, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari kehidupan, yaitu ketika manusia bertransaksi dan juga bertransaksi, berinteraksi dengan sesamanya. Disitulah manusia memperoleh banyak pengetahuan, dan pengetahuan itu merupakan sesuatu yang tersimpan di dalam memori atau pikirannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.